Wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Pak Ibu jamaah Masjid Al-Manar rahimakumullah. Kok bisa Nabi bilang jika sholat subuh berjamaah itu pahalanya setara dengan sholat sunnah semalaman dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pagi sholat terus. Kok Nabi bilang sholat subuh berjamaah senilai dengan orang sholat semalaman? Ini sih mau percaya mau tidak, yang bilang begitunya Nabi. Kalau ustadz sih nggak perlu dipercaya, tapi yang bilangnya Nabi percaya. Padahal jika ada orang sholat dari mulai jam 6 sampai jam 6 pagi lagi, tidak tidur, tidak istirahat, bukan lagi Nabi melarang, Nabi marah, gak boleh. Bahkan dengan bantahan bahasa beliau, aku seorang Nabi, aku lebih bertakwa, aku lebih beriman, aku lebih dekat dengan Allah, dosaku sudah diampuni baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi enggak begitu melihat ada sahabatnya yang sholat semalaman suntuk, gak boleh. Li'ainina haqqun, bahwa matamu juga punya hak. Li jasadina haqqun, jasad kita punya hak untuk beristirahat. Mata kita punya hak untuk tidur. Perut kita punya hak untuk makan. Nabi melarang. Tapi luar biasa, satu kali sholat subuh berjamaah nilainya sama dengan sholat semalaman. Ada lagi saumul bid. Bid itu dari kata baldo ya bidu, baidun abyad, yang artinya putih. Kalau hitam kan aswad ya, sauda. Kalau putih abyad, baido. Bid yaitu berpuasa di tanggal 13, 14, 15. Apa kata Nabi? Dia bagaikan bagaikan puasa setahun. Padahal kata Nabi, hari ini puasa, besok puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa, besoknya lagi puasa. Gak boleh kecuali Ramadan. Tapi Nabi memberikan fadilah, keutamaan, yang pada akhirnya ada juga yang melaboratoriumkan hadis ini. Ternyata memang kalau 3 hari puasa di tengah bulan itu 3 kali 10, 30, berarti sama dengan puasa 1 bulan kan. Terus tiap bulan
berarti dia sama dengan puasa 1 tahun. Rokaatai qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh tadi yang Bapak lakukan. 2 rakaat sebelum subuh. Sebelum itu artinya qabla, qabliyah subuh. Kok Nabi bisa bilang khairum minad dunya wa ma fiha? Itu nilainya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nabi yang bilang. Walaupun mungkin hadis ini harus dibawa ke laboratorium juga, dibawa ke riset juga. Ada apa Rasul dengan sholat subuh berjamaah? Ada apa Rasul dengan 2 rakaat sebelum subuh? Ada apa? Kok nilainya bisa segitu hebatnya? Allahu a'lam. Sebab gini Pak, ketika Allah berilustrasi di dalam Al-Quran tentang surga, insyaallah, indahnya surga, bahagianya surga. Rasanya satu aja kebahagiaan di surga nggak mumpuni ibadah kita ini. Satu aja ibadah apa? Kebahagiaan surga. Apa contohnya? Faman utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Kita nanti dibangkitkan dari kubur akan mendapatkan catatan amal, kitab. Barang siapa yang diberikan kitab dari arah kanannya, biyaminihi, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab oleh Allah, dihisab oleh para malaikat, hisabnya yang yasir. Apa yasir? Mudah, akan dipermudah oleh Allah. Lebih dari itu, setelah dia mendapatkan kitab dari tangan kanan dan akan mendapat kemudahan dari hisab, kata Al-Quran, wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dia akan dikembalikan di tengah-tengah keluarganya dalam keadaan bahagia. Pak, kebayang enggak kalau nanti kita tidak pernah dipertemukan lagi oleh Allah dengan ayah kita? Kayak apa sedihnya. Kalau kita tidak pernah dipertemukan lagi dengan ibunda kita, apa yang terjadi? Kalau kita tidak pernah dipertemukan lagi dengan anak-anak kita nanti di akhirat, jangankan mengalami itu, membayangkannya pun gak kuasa gitu. Masya Allah. Dan itu hanya ada peristiwa itu di surga. Membayang gak kalau kita ke neraka? Apalagi kenikmatan surga, ribuan bidadari yang akan menyambut kaum laki-laki, ribuan bidadara
perjaka yang akan menyambut kaum wanita di sana. Ada sungai susu dalam Al-Quran gitu kan. Ada sungai madu, ada sungai arak, bantal-bantal berserakan, mengalir di bawah mereka air yang jernih, duduk berhadap-hadapan, luas surganya seluas langit dan bumi. Sampai ada sahabat yang teriak setelah diterangkan itu, Allah, mesti berapa juta tahun aku harus bersujud kepada Engkau untuk mendapatkan itu. Sementara umur kita, yang sabda Rasulullah SAW, kana umura ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku paling di seputaran 60 sampai 70 tahun. Pak, ambil 60 ya pendeknya. Dipakai tidur saja, kata dokter, 8 jam. Per 24 sama dengan 1/3 kali 60 berapa? 20 tahun usia kita hilang dipakai tidur. Cari uang. Ustadz kan cari uang juga ibadah kalau niatnya benar. Berapa jam? 10 jam. Dikurangi 2 jam karena macet, 8 jam per 24 sama dengan 1/3 kali 60. 20 tahun dipakai untuk cari uang. Udah 40. Tinggal berapa? Tinggal 20. Dikurangi belum balik nggak ada hitungan. Berapa tahun? 15 tahun. Lo laki-laki. Tinggal berapa? 5 tahun. Tapi tidak demikian hitungan-hitungan ala Allah. Karena apa? Karena demi Allah. Qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kata Nabi nggak tahu saya. Kata Nabinya begitu. Apa? Sama dengan menamatkan Quran. Dan banyak lagi fadilah atau keutamaan yang apa? Yang kita usahakan agar memumpuni, agar kita layak menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tentunya orang-orang beriman ini, kata Nabi juga, hayatuna kulluha ibadatun. Nabi bilang bahwa hidup kami, kegiatan dan aktivitas kami, dari mulai bangun sampai tidur kembali, itu semuanya ibadah, kata Nabi. Kenapa? Karena selalu melibatkan Allah. Karena kita berusaha beribadah kepada Allah, yang pertama niatnya ikhlas karena Allah. Dan yang kedua apa? Mengikuti contoh-contoh Rasulullah. Syarat mutlak utama ibadah kita diterima Allah. Satu, niatnya. Yang kedua, caranya, mengikuti cara-cara Rasulullah. Al aslu fil ibadati haram.
hatta yaqumad dalilu ala amri. Asal hukum ibadah itu haram kecuali telah datang perintahnya. Berbeda dengan muamalah, al aslu fil muamalati ibahah hatta yaqumad dalilu ala nahi, sampai datang larangannya. Jadi Pak, ibadah itu diam sifatnya. Kalau ada perintah baru laksanakan. Tidak ada perintah jangan. Tapi berbeda dengan muamalah, asli hukumnya adalah boleh lakukan kecuali berhenti jika ada larangan. Itu sifat ibadah dan muamalah. Ini semua kita perlu terus untuk memohon pertolongan Allah. Jadi ingat pesan Rasulullah terhadap seorang sahabat bernama Mu'adz bin Jabal. Kata Rasulullah, Mu'adz, aku sangat mencintai kamu Mu'adz. Saking solehnya ya. Rasulullah aja sampai pernah menyatakan, Mu'adz, aku sangat cinta, sangat sayang sama kamu Mu'adz. Gembiranya itu Mu'adz. Lalu Mu'adz bin Jabal pun, Rasul, begitu juga aku. Sehari saja enggak ketemu engkau ya Rasul, gelisah. Kecintaan Rasulullah dalam hal ini diekspresikan lewat perkataannya, Mu'adz, atas dasar cinta aku kepada engkau sebagai sahabat, tolong jangan tinggalkan bacaan ini setelah tahiyat. Tahiyat. Apa bacaannya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Hafal ya? Coba bareng biar hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Udah, cuma itu. Kalau mau dipanjangin lagi boleh, kalaupun enggak memang Nabi nyarankan ke Mu'adz bin Jabalnya hanya itu dalam hadis. Apa artinya? Allah, aku memohon pertolongan kepada engkau untuk agar aku bisa selalu mengingatmu ya Allah. Pak Ibu, mengingat Allah saja harus lewat pertolongan Allah. Kalau tidak ada pertolongan Allah, kita jangan-jangan sehari-hari nggak pernah ingat Allah. Ingat Allah itu indah. Ingat Allah itu bahagia. Kenapa bahagia? Allah, hari ini aku mau mencucurkan keringat atas nama seorang hamba yang lemah, berkewajiban untuk mencari nafkah demi anak istriku. Setelah aku berusaha, aku serahkan kepada engkau ya Allah. Apakah itu berhasil atau mungkin gagal? Apakah itu dapat uang atau tidak? Semuanya sudah engkau atur ya Allah. Kan
Beda kan kalau orang yang bilang gitu sama yang penting jualan, di benaknya duit. Berarti mengingat Allah saja kita perlu pertolongan Allah. Allahumma a'inni ala dzikrika. Kalau tidak ada pertolongan Allah, niscaya kita menjadi hamba-hamba yang tidak pernah ingat Allah. Dan tidak pernah ingat Allah adalah kesengsaraan. Tidak pernah ingat Allah adalah keserakahan. Tidak ingat Allah adalah kegilaan. Gila kita ini kalau tidak ingat Allah. Gila apa? Gila harta. Di sini Pak, sini Pak, lihat Pak. Pak, sini lihat. Ini apa? Jam tangan. Kalau yang siapa yang dari Priuk tuh? Kalau punya Pak Saroni yang abu-abunya. Saya pilih yang hitamnya Pak. Berapa harganya? Hebat ya. Saya pilih yang hitamnya, dia pilih yang abu-abunya. Ya Allah. Ternyata enggak jamin. Bayangkan. Asetnya triliunan, mobilnya 28 unit mewah semua, harta bendanya di mana-mana, jamnya aja jam tangan 11 miliar. Kalau tidak ingat Allah, hina, sengsara. Apalagi jam bapak yang cuma 35.000. Udah jamnya 35.000, nggak ingat Allah lagi. Saldo rekeningnya berapa? 0. Rumahnya apa? Kontraktor, ngontrak. Kerjanya apa? Serabutan. Badannya bagaimana? Enggak sewangi dia. Kita mah bau. Parfum enggak kebeli. Sabun juga kadang-kadang kalau ada sisa dari beli beras. Dia tidak ingat Allah, kita tidak ingat Allah, mending dia kali. Ya. Tapi kalau ingat Allah, insya Allah nanti ketika kita sakratul maut, kalau kita sering ingat Allah, apalagi diingatkan oleh saudara kita, la ilaha illallah, nyambung langsung. Kita juga mengucapkan kalimat la ilaha. Pak Ibu, waktu sakratul maut kita masih sadar. Aku sedang berada di puncak rasa sakit disebabkan karena aku akan meninggal, akan mati, masih sadar. Setelah sakratul maut, langsung kita merasa bahwa kita sedang mimpi. Dan kita sadar kalau itu mimpi. Aduh, aku mimpi. Mimpi apa? Mimpi mati. Merinding ya. Kita masih melihat tuh jasadku dimandikan.
tuh jasadku dikafankan, tuh anak istriku nangis. Kita merasa mimpi. Pak, sadar-sadar dari mimpi ketika kita sudah berada di dalam tanah dan keluarga kita sudah pulang. Baru kita sadar, wah, ini bukan mimpi, ini beneran. Peristiwa tersebut berbarengan dengan datangnya dua malaikat Raqib Atid, dua malaikat. Sebelum datang dua malaikat, kita masih menjerit, memanggil-manggil orang yang paling kita cintai. Istriku, anakku, ayahku, abangku, gitu. Sambil teriak minta tolong. Datang dua malaikat yang apabila kita kurang kebaikannya, banyak keburukannya, di dalam Al-Quran diterangkan malaikatnya dalam keadaan ghiladun syidad. Ghilad artinya bengis, bengis malaikat. Syidad artinya tegas, keras. Dan rupanya mengerikan. Disitulah kita sudah nggak tahu minta tolong kepada siapa. Apalagi wallahu alam nih sahih atau tidaknya, di sana banyak sekali binatang melata kayak ular gitu. Tapi sebaliknya, orang yang sering ingat Allah, Ustadz gimana sih sering ingat Allah? Minimalnya kita mengucapkan bismillah atas seluruh apa yang mau kita lakukan. Di sana malaikatnya lembut, melayani, mempersilahkan. Bahkan di dalam hadis diterangkan orang yang baik di sana tidur menunggu hari kiamat, dan kata Nabi tidurnya kan naumi naumatal arusy, tidurnya bagaikan tidur pengantin baru sampai datang hari kiamat. Nah, jadi mengingat Allah saja kita perlu pertolongan Allah. Bagaimana lagi mendapatkan harta yang halal? Perlu pertolongan Allah. Kalau tidak ditolong oleh Allah, mungkin harta kita haram semua. Bagaimana lagi membesarkan anak kita kalau tidak ada pertolongan Allah? Artinya gini, pernah enggak kita minta tolong kepada Allah? Allah, aku memang orang bodoh. Allah, memang aku orang enggak punya. Tapi tolong ya Allah, beri aku kemampuan untuk mendidik anak-anakku di jalan-Mu. Pernah gitu enggak? Kalau enggak, kita tidak mendapat pertolongan Allah berupa kemampuan untuk mendidik anak-anak kita. Pak, suatu hari ada ibu-ibu telepon saya. Nelponnya gini, sambil nangis. Ibu, saya bilang, kok ibu nangis? Kenapa? Ustadz, mau curhat? Boleh. Kenapa?
Aku sudah 20 tahun rumah tangga, nggak dikaruniai anak. Itu. Terus sudah dicek dokter, sudah upaya, sudah apapun. Pak, biasanya yang punya anak, banyak anaknya, tidak merasakan bahwa kehadiran anak itu adalah nikmat. Tapi tanyakan kepada yang tidak punya anak. Ya Allah, kok orang-orang bisa hadir keturunannya, hadir darah dagingnya, yang suatu saat bisa mendoakan orang tuanya. Pak, mahal nggak bayi? Boneka yang pakai batu baterai aja mahal. Apalagi bayi, apalagi bayinya itu adalah darah daging kita. Gitu ya. Nah, si ibu ini nelpon saya tidak punya anak. Saya cerita aja begini, Bu, ibu tahu nggak berapa banyak orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya? Saya bilang gitu. Berapa banyak orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya? Terutama bapak nih, kita nih, terutama kita nih. Kesalahan anak kita menanggung. Kesalahan istri kita menanggungnya, bertanggung jawab. Demi Allah, karena kita adalah pemimpin rumah tangga. Sekarang wajar kalau ada keterangan berapa banyak orang tua yang masuk neraka gara-gara anaknya. Si ibu tadi, terima kasih Ustadz, langsung assalamualaikum, ditutup. Kenapa ya? Terima kasihnya itu ternyata apa? Salah satu penyebab kita masuk neraka nggak ada, karena dia nggak punya anak. Itulah hebatnya orang beriman. Apalagi ditambah dengan keyakinan bahwa seluruh apa yang menjadi kejadian yang menimpa diri kita itu adalah datangnya dari Allah. Nih, maaf nih. Penyakit, siapa yang menyebabkan kita sakit? Siapa? Kita sendiri. Mungkin kurang tidur, mungkin terlalu banyak makan, mungkin terlalu banyak kolesterol, mungkin terlalu banyak asam urat, mungkin terlalu banyak makan ikan asin, terlalu banyak makan durian dan lain sebagainya. Tapi kalau kejadiannya sudah sakit, itu adil-adilnya Allah. Aku ambil alih, kata Allah. Diambil alih bagaimana ya Allah? Itu takdirku. Orang beriman harus mengatakan itu takdir Allah. Kalau sudah terjadi, walaupun penyebabnya kita. Ada anak muda yang mabok bawa motor, nabrak kakek-kakeknya meninggal. Anak si kakek tadi karena beriman, maka dia akan mengatakan begini, Allah titip kakek aku. Kenapa? Ini semua adalah takdirmu. Tapi kalau tidak beriman kepada takdir, si anak kakek yang meninggal tadi akan mengatakan, hai pemuda, jika engkau tidak menabrak bapakku, tidak menabrak kakekku, maka kakekku masih hidup, tahu? Gak bilang gitu. Hebatnya tauhid, hebatnya orang beriman, dia akan selalu mengatakan kepada apa yang sudah terjadi itu semua adalah takdir Allah, dan Allah sendiri mengatakan semua aku ambil alih, itu adalah takdirku. Wah, bicara takdir mah nih bapak ibu nggak bakal percaya. Ada di Riyadhus Shalihin, begini bunyinya. Sesungguhnya jika ada seorang hamba Allah lahir
Maka kata Nabi apa? Sesungguhnya yang lahir itu sudah ditentukan oleh Allah 3 perkaranya. Yang pertama rezekinya, yang kedua umurnya, yang ketiga apanya? Ingat, apanya? Surga nerakanya sudah ditentukan Allah. Waduh, gimana dong? Kalau surga dan neraka sudah ditentukan Allah, jangankan Bapak, sahabat aja nanya ke Nabi, Nabi gimana sih? Kok surga dan neraka udah ditentukan Allah? Iya. Kalau gitu percuma dong orang ibadah.